Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah dari kota Stella yang terletak di Afrika Selatan. Nah, buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Stella adalah kota peternakan sapi yang terletak di Provinsi Barat Laut Afrika Selatan. Daerah ini terkenal dengan populasi singanya yang bisa dikunjungi oleh para turis. Walaupun listrik baru masuk pada tahun 1973, tapi kota ini memiliki banyak fasilitas sekolah dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Di kota kecil ini, yang berpenghuni sekitar 890 orang, juga terkenal dengan Festival The Stella Beef Feast atau Festival Sapi yang diadakan setiap tahun selama bulan Oktober. Chanel Hough dan Mana Engelbrecht adalah dua orang remaja yang sudah bersahabat sejak masih di taman kanak-kanak. Sewaktu Chanel berusia 17 tahun dan Marna berusia 16 tahun, mereka berdua benar-benar tidak dapat dipisahkan. Mereka bersekolah bareng di Stella High School. Sekolah ini terletak di kota Stella, yaitu di sebelah barat laut Afrika Selatan. Sekolah ini menyediakan asrama putri dan asrama putra untuk murid-muridnya. Di sekolah, Chanel dan Marna tinggal di asrama putri yang disediakan oleh Stella High School, dan mereka tinggal dalam satu kamar. Jadi ya guys, selama mereka bersekolah, mereka selalu bersama-sama. Hanya pada saat akhir pekan dan pada saat liburan sekolah saja, mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Shana dan Marna dikenal sebagai dua gadis remaja yang ceria. Mereka suka tersenyum, bercanda, dan tertawa. Mereka juga melakukan hal-hal konyol dan selalu terlihat gembira. Marna adalah gadis yang pintar. Nilai pelajaran di sekolahnya selalu bagus dan dia juga suka dengan hewan peliharaan. Sedangkan Chanel, dia adalah anak yang baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Dia juga suka menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Chanel dan Marna suka menunggang kuda. Mereka melakukan aktivitas tersebut setiap akhir pekan. Marna mempunyai kuda yang bernama Fong, di mana dia suka memanjakan Fong dan memberi makan gula-gula ke kudanya itu. Dia juga sering mengajak Chanel bermain dengan kuda kesayangannya. Mana sangat dekat dengan keluarganya termasuk ayahnya Stefan dan ibunya Ryan Ned juga kakak ceweknya yang bernama Ryan. Dari kecil dia bahkan punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter hewan. Di sisi lain, Chanel adalah anak yang super ceria. Dia disukai banyak orang dan selalu ingin mencoba berbagai hal baru. Kedua gadis ini hidup seperti remaja-remaja normal lainnya, yang punya banyak cita-cita dan punya banyak harapan. Nah, sekarang aku perkenalkan kalian dengan seorang cowok yang bernama Sander Bylsma. Dia adalah remaja cowok yang baik pada awalnya. Pada saat itu, Sander masih berusia 19 tahun. Sander memiliki tubuh yang tinggi, rambut tebal berwarna coklat gelap dengan mata berwarna hijau. Banyak orang mengatakan kalau Sander sangat dimanja oleh kedua orang tuanya, yaitu Monty dan Mercia Bylsma, karena Sander adalah anak satu-satunya milik mereka. Sayangnya kedua orang tuanya bercerai dan itu membuat Sander tertekan. Sander ini adalah cowok penyendiri dan dia sangat suka dengan berburu. Bahkan dari kecil, Sander sudah ikut berpartisipasi dalam kompetisi menembak bersama ayahnya. Selain itu, dia juga suka memancing dan melakukan berbagai aktivitas di alam seperti berburu binatang. Bahkan di akun medsosnya, banyak foto-foto Sander yang mengenakan pakaian berburu sambil membawa senpi. Keahliannya berburu kadang dipakai oleh para petani di sekitar sana. Sander diminta untuk berburu serigala yang suka memangsa hewan ternak para petani. Sander juga bersekolah di Stella High School dan dia tinggal di asrama khusus putra yang disediakan oleh sekolah ini. Selama dia bersekolah di sana, dia sempat bergabung dengan tim rugby pada tahun terakhir dia bersekolah di Stella. Tapi pada tahun 2017, Sander dikeluarkan dari asrama sekolah. Karena dia diam-diam kabur tanpa izin dari asrama putra dan masuk ke asrama putri secara diam-diam juga untuk menemui kekasihnya.
Nah, belum hilang kesedihan dia karena tidak diperbolehkan tinggal di asrama sekolah lagi. Pada tahun 2018, teman dekatnya Sander terpaksa meninggalkan Sander karena harus bekerja di Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan perceraian kedua orang tuanya. Semua hal itu membuat Sander semakin suka menyendiri dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan hobi berburunya. Karena diusir dari asrama Stella High School, Sander akhirnya tinggal dengan orang tuanya. Kadang di rumah ibunya, kadang di rumah ayahnya. Dan rumah kedua orang tua Sander terletak sekitar 80 km jauhnya dari Stella High School. Nah, siapakah kekasih Sander? Kekasihnya adalah Charnel. Sander bertemu dengan Charnel di sekolah Stella dan di bulan Maret 2017 mereka berdua mulai pacaran. Pada saat itu, Charnel baru berusia 17 tahun. Banyak orang melihat Sander dan Charnel sebagai pasangan yang ideal. Sander selalu membawakan apa saja yang dibutuhkan oleh Charnel. Bahkan setelah Sander dikeluarkan dari asrama sekolah, hubungan mereka pun tetap berlanjut. Biarpun terpisah jarak 80 km, kalau Charnel telepon dan membutuhkan Sander, maka dia akan langsung pergi menemui Charnel. Kedua orang tua Charnel tentu saja merasa senang dengan Sander yang perhatian. Apalagi Sander selalu bersikap baik saat bertemu dengan orang tuanya Charnel. Asal kalian tahu, Sander ini ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Marna yang merupakan sahabat baiknya Charnel. Sander ini adalah sepupu jauhnya Marna. Sebenarnya Marna tidak terlalu dekat dengan Sander, tapi karena Sander berpacaran dengan sahabatnya, sehingga Marna akhirnya menjadi dekat juga dengan Sander. Tapi ya guys, Sander ini bukanlah pacar yang sempurna. Karena setelah berpacaran dengan Charnel, barulah ketahuan kalau Sander ini adalah pacar yang over controlling. Charnel setiap saat harus melaporkan apa saja kegiatan yang dia lakukan dan ketemu dengan siapa saja, bahkan pakaian apa saja yang harus dikenakan pada hari itu. Dan kalau Charnel tidak menjawab dengan cepat atau dia salah menjawab, maka Sander akan marah. Meskipun orang-orang ada yang bilang kalau Sander adalah termasuk anak muda yang pendiam dan tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tapi dia termasuk cowok yang temperamental. Namun bagi Mercia, ibunya Sander, anaknya ini adalah malaikat yang berhati lembut. Dia pintar di sekolah dan juga sangat berbakat di bidang olahraga. Sander juga dibesarkan di keluarga yang taat beribadah. Jadi tidak mungkin Sander berbuat yang aneh-aneh. Di bulan Mei 2018, Charnel akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Sander. Karena Charnel masih ingin bebas menikmati masa mudanya, bertemu dan berteman dengan siapa saja. Sebenarnya, sudah beberapa kali Charnel mencoba putus dengan Sander. Tapi setiap kali dia mau putus, Sander selalu mendatangi Charnel di rumah orang tuanya dan mengancam Charnel. Dia mengatakan kalau sampai mereka putus, Charnel dan kedua orang tuanya akan menyesali hal itu. Nah, karena takut dengan ancaman Sander, maka Charnel lalu mengajak balikan dan hal itu membuat Sander tenang kembali. Tapi untungnya pada akhirnya Charnel berhasil putus dengan Sander. Setelah sekian lama bertahan, Charnel berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk memutuskan Sander. Akhirnya di tahun 2018 itu juga, Charnel bertemu dengan cowok lain yang kemudian menjadi pacarnya. Pacar barunya bernama Brandon Victor, yaitu seorang pemain rugby di Stella High School. Sander yang tahu kalau Charnel punya pacar baru tidak terima dengan hal itu. Sander mulai mengancam Charnel, Marna, dan juga Brandon. Tapi ketika orang itu tidak peduli dengan ancaman dari Sander, hal inilah yang membuat Sander semakin emosi dan marah. Di sisi lain, Marna juga marah kalau Charnel balikan lagi dengan Sanders. Walaupun Sanders itu masih termasuk keluarganya, dia tapi lebih menyayangi Charnel. Lalu pada tanggal 24 Mei 2018, Sander menelepon seorang teman wanitanya yang berusia 19 tahun. Gadis itu bernama Anastasia Pfizer. Sander bertemu dengan Anastasia di musim dingin pada tahun 2015 saat ada kompetisi memancing. Dan sejak saat itu mereka saling berhubungan melalui Facebook dan WhatsApp. Mereka berteman baik.
Tapi karena Sander tinggal di asrama sekolah dan Anastasia sekolah di tempat yang lain, jadi mereka jarang berkomunikasi. Dalam percakapan di telepon pada saat itu, Sander meluapkan semua emosi dan amarahnya akibat diputusi oleh Charnel. Sander juga marah karena sekarang Charnel sudah memiliki pacar baru. Sander juga bilang akan membuat Charnel menyesali perbuatannya dan akan menjadikan hidupnya menderita sampai Charnel akhirnya tidak kuat dan akan mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan dia berencana setelah Charnel nantinya mengakhiri hidupnya, Sander akan menemui Ronnie Huff, ayah dari Charnel, dan bercerita kepada Ronnie kalau alasan Charnel melakukan itu adalah gara-gara putus dengan dirinya. Anastasia yang mendengarkan rencana dari Sander itu cuma menyarankan supaya Sander bisa move on dan lebih dewasa, atau bila perlu pergi ke psikiater. Seharusnya ya guys, waktu Anastasia mendengar curhatan dan rencana jahat dari Sander, dia langsung menelpon polisi atau menceritakan hal ini ke orang tuanya atau ke orang dewasa lainnya. Atau paling tidak memberitahu Charnel supaya Charnel bisa hati-hati terhadap mantan pacarnya Sander. Tapi sayangnya semua itu tidak dilakukan oleh Anastasia. Dia malah bilang ke Sander untuk menelpon lagi nanti. Soalnya Anastasia mau menonton acara TV kesukaannya. Kalaupun Sander ingin melanjutkan curhatannya, nanti saja setelah acara TV-nya selesai. Nah guys, di hari Jumat pada tanggal 25 Mei 2018, seperti biasa kalau akhir pekan, semua penghuni asrama putri di Stella High School pulang ke rumah masing-masing untuk liburan dan bertemu dengan keluarganya. Kecuali Charnel dan Marna. Mereka tidak pulang karena tim rugby cowok akan bertanding keesokan harinya. Charnel dan Marna akan pergi melihat pertandingan itu karena Brandon pacar Charnel yang baru ikut bermain di pertandingan tersebut. Jadi di asrama putih tersebut hanya tinggal Charnel, Marna, dan ditemani oleh seorang wanita penjaga asrama. Asal kalian tahu, biasanya tugas penjaga asrama itu adalah mencegah murid-murid cowok masuk tanpa izin ke asrama putri. Selain itu, mereka juga bertugas mengunci pintu setiap sore setelah semua siswi masuk ke dalam asrama. Tapi di sore itu, pintu dibiarkan tidak terkunci karena Charnel dan Marna sudah berpesan kalau nanti ada saudara mereka yang mau datang untuk mengantarkan pakaian. Dan nanti setelah mereka pulang, baru Charnel dan Marna akan memberitahu penjaga asrama untuk mengunci pintunya. Perlu kalian ketahui ya guys, kamar penjaga asrama itu terletak di lantai dasar, sedangkan kamar Charnel dan Marna tepat berada di atasnya, yaitu di lantai 2. Nah, sekitar jam 10 malam, penjaga asrama merasa ngantuk. Dia ke kamarnya dan tertidur. Penjaga asrama itu berpikir paling nanti akan dibangunkan oleh Charnel atau Marna kalau mereka sudah selesai ketemu dengan saudaranya. Namun hal itu tidak pernah terwujud. Malam itu sekitar jam 11:15 malam, Brandon keluar dari asrama cowok dan akan menyelinap masuk untuk menemui Charnel ke asrama putri. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Charnel dan pacarnya Brandon. Mereka sengaja membuat alasan supaya pintu tidak dikunci dan menunggu sampai penjaga asrama itu tertidur. Charnel, Marna, dan Brandon ngobrol sambil minum kopi sampai sekitar jam 1 dini hari. Tiba-tiba, telepon Charnel berbunyi. Ternyata ada telepon masuk dari Sander. Charnel menyalakan speaker di HP-nya supaya Marna dan Brandon bisa ikut mendengarkan. Awalnya Sander berbicara seperti biasa. Suaranya terdengar sopan dan tenang. Dan dia bertanya apakah boleh mendatangi Charnel. Tapi Charnel menolak untuk didatangi oleh Sander. Begitu permintaannya ditolak, Sander langsung marah. Dia bilang gak mau tahu. Pokoknya saya akan ke sana sekarang juga. Charnel memohon kepada Sander untuk tidak ke sini. Dia bilang ke Sander, jangan ke sini. Lagian pintu asrama sudah dikunci. Charnel berharap dengan dia berbohong seperti itu, Sander tidak akan jadi datang menemui dirinya. Namun, Sander tetap tidak terima. Dia marah-marah dan mulai memaki-maki Charnel dengan kata-kata kasar. Akhirnya teleponnya pun diputus. Brandon yang mendengar percakapan antara Sander dan Charnel merasa khawatir.
Dia menawarkan untuk tinggal di kamar itu untuk berjaga-jaga apabila Sander akan datang dan melukai Charnel. Tapi Charnel menolaknya karena takut kalau penjaga asrama nanti akan menemukan Brandon, mereka pasti dihukum. Dulu Sander dikeluarkan dari sekolah gara-gara menyelinap ke asrama putri, dan jika Brandon ketahuan, dia juga bisa dikeluarkan dari sekolah. Brandon akhirnya kembali ke kamarnya di asrama cowok. Sepanjang jalan dia berpikir apa maksud dari perkataan Sander. Apakah itu ancaman atau Sander akan mengakhiri hidupnya sendiri? Setelah sampai di kamarnya, Brandon menelpon Charnel sekali lagi untuk memastikan kalau pacarnya baik-baik saja. Dia bahkan juga sempat menawarkan apakah Charnel mau tidur di kamar dia dan dia di ruang tamu asrama cowok. Tapi Charnel khawatir kalau pihak sekolah tahu mereka semua akan mendapatkan masalah. Dan untungnya Charnel menolak semua tawaran Brandon. Karena kalau tidak, Brandon pasti juga akan menjadi korban pada malam tersebut. Keesokan harinya, yaitu pada jam 5:30 pagi di hari Sabtu pada tanggal 26 Mei 2018, petugas asrama bermasuk ke kamarnya Charnel dan Marna. Tetapi baru beberapa langkah dia berhenti. Dia syok dan tertegun melihat pemandangan yang ada di depannya. Tubuh Charnel diketemukan sudah tidak bernyawa. Penjaga asrama itu langsung menelpon pengurus asrama. Dan sewaktu pengurus asrama itu datang, dia bukan cuma kaget melihat pemandangan yang mengerikan itu. Karena di dalam kamar mandi kedua anak gadis itu, dia menemukan tubuh Marna di sana dalam keadaan juga sudah tidak bernyawa. Ronnie, ayahnya Charnel, bangun sekitar jam 6 pagi dan dia langsung melihat HP-nya. Di sana terlihat ada 2 pesan WhatsApp dari putrinya. Tapi begitu dia melihat dan membaca pesan itu, Ronnie yakin kalau itu bukan Charnel yang mengirim pesan tersebut. Pesan pertama berisi foto Charnel yang cuma memakai pakaian dalam dan dikirim pada jam 3:45 dini hari. Dan pesan yang kedua dikirim jam 4:17 pagi yang bertuliskan, "Daddy, aku minta maaf. Marna dan aku akan meninggalkan tempat ini." Ronnie bilang kalau Charnel tidak akan pernah mengirim foto seperti itu kepadanya dan pesan keduanya juga tidak mungkin ditulis oleh Charnel. Ronnie langsung mencoba menghubungi telepon Charnel, tapi tidak bisa. Begitu juga dengan telepon Marna. Ronnie lalu menelpon kepala sekolah dan dia mendapatkan berita yang mengejutkan. Putrinya Charnel dan Marna, sahabat baik Charnel yang telah dianggap seperti anaknya sendiri, mereka berdua telah tiada karena mereka telah menghabisi nyawa mereka sendiri. Ronnie tidak percaya kalau Charnel dan Marna akan mengakhiri hidup mereka sendiri. Karena malam sebelumnya dia masih sempat menelpon anaknya dan Marna. Mereka ngobrol dan bercanda, bahkan tertawa-tawa dengan gembira. Dan Charnel Marna terlihat begitu bersemangat dan ceria pada malam itu. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka sedih atau terlihat depresi. Ronnie tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dia lalu menghubungi saudaranya yang bernama Louis karena rumahnya Louis dekat dengan sekolah Charnel. Jadi diharapkan Louis bisa lebih cepat tiba di sana. Ronnie lalu juga menghubungi ayahnya Marna yang bernama Stefan. Mereka bertiga akhirnya langsung menuju ke sekolah. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat tubuh Charnel masih di posisi seperti pertama kali petugas asrama menemukan. Ronnie sempat marah terhadap polisi yang berada di TKP karena tubuh anaknya dibiarkan begitu saja. Untungnya Ronnie sempat dipegangi oleh Louis, sehingga Ronnie tidak sempat menyerang polisi. Sebenarnya polisi sengaja tidak merapikan jenazah Charnel karena polisi tidak mau merusak TKP. Akhirnya Ronnie dan Louis tetap menurunkan tubuh Charnel dan ternyata pada saat itu tubuh Charnel masih terasa hangat. Sementara tubuh Marna yang di lantai kamar mandi sudah dingin seperti es. Sebaliknya di sisi lain, Stefan ayahnya Marna tidak bisa mendekati tubuh anaknya. Karena sewaktu dia sampai di TKP, tempat itu sudah dipasangi garis polisi. Dia cuma bisa menatap tubuh anaknya dengan sedih dari jauh. Tidak lama kemudian, Stefan langsung pergi dan dia pergi menuju rumah Sander. Dia tahu ada yang tidak beres dan yakin kalau Sander pasti ada hubungannya dengan semua ini.
Stefan tahu kalau beberapa bulan terakhir ini Sander selalu mengancam Marna dan Sharnel. Stefan bahkan sudah menghubungi Monty, ayahnya Sander. Stefan berharap Monty bisa menjaga anaknya dan menasihati Sander supaya tidak mengganggu Sharnel dan Marna. Akhirnya kepala sekolah Stella High School menyewa seorang penyelidik swasta yang bernama Chris Saunders. Setelah melihat TKP, Chris langsung ingin menginterogasi Sanders karena dia curiga Sanders pasti terlibat dalam kasus ini. Dengan wajah pucat pasi, Sanders pun dijemput di rumah ayahnya Monty. Dalam perjalanan ke kantor polisi yang berjarak sekitar 50 km, Chris mencoba mengajak Sanders untuk berbicara. Sanders yang pada saat itu terlihat pucat mukanya dan kedua matanya terlihat bengkak karena kurang tidur, hanya diam saja dan tidak mau berbicara. Kemudian secara perlahan, dia mulai menjawab, tapi cuma jawaban pendek seperti, "Aku tidak tahu." Ketika akhirnya Sanders mulai berbicara, awalnya dia bilang dia hanya ingin bertemu dengan Sharnel sebentar saja untuk meyakinkan Sharnel agar mereka bisa balikan lagi. Tapi karena Sharnel tetap menolak dia, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi pulang dari asrama putri tersebut. Namun Chris Saunders tahu kalau Sander tidak jujur terhadap dia. Chris berusaha terus untuk membujuknya. Untungnya tidak lama kemudian, Sander akhirnya mengakui semua perbuatannya. Sander mengatakan dia ke sana untuk mengajak Sharnel baikan. Tapi Sharnel menolaknya dan meninggalkan Sander sendirian di ruang tamu kamar Sharnel. Lalu Sander melihat Marna menuju kamar mandi. Sander pun mengikuti Marna dan menekan leher Marna dari belakang dan lalu menjeratnya dengan tali tas ranselnya. Setelah itu, dia menuju kamar Sharnel dan dia pun menjerat leher Sharnel dengan tali skipping rope dan dia mengikat ujung tali itu ke pegangan tangga dan menjatuhkan tubuh Sharnel seakan-akan itu adalah perbuatan Sharnel sendiri. Sebenarnya waktu lehernya dijerat, Sharnel masih dalam keadaan hidup. Saat itu dia hanya pingsan. Baru setelah digantung di pinggiran tangga, nyawanya pun tidak terselamatkan. Itulah penjelasan kenapa sewaktu diketemukan, tubuh Marna sudah dingin, sementara tubuh Sharnel masih terasa hangat. Karena Sharnel masih baru saja pergi untuk selamanya. Setelah menghabisi nyawa kedua gadis remaja itu, Sander mengirimkan pesan WhatsApp dari HP Sharnel kepada ayahnya Sharnel. Lalu Sander kembali pulang ke rumah ibunya dan pagi harinya Sander bangun dan pergi ke rumah ayahnya. Di sanalah dia dijemput dan dibawa ke kantor polisi oleh Chris Saunders. Pengakuan Sander ini direkam oleh Chris Saunders dan sewaktu di kantor polisi, Sander juga menceritakan kisah yang sama. Sander juga menolak untuk ditemani oleh pengacara. Dari hasil otopsi diketahui kalau Sharnel dan Marna meninggal bukan karena menghabisi nyawa mereka sendiri. Kedua gadis ini mengalami luka dan lecet di sekujur tubuh mereka. Bahkan terdapat luka tumpul di tengkorak kepala Sharnel dan Marna. Sander akhirnya ditangkap dan ditahan atas perbuatan kejamnya. Sander bahkan tidak berani untuk keluar dengan jaminan. Karena dia tahu orang-orang di luar sana sangat marah kepadanya. Dia takut kalau dia keluar, dia bisa kehilangan nyawanya. Jadi selama menunggu waktu persidangan, Sander memilih untuk ditahan di dalam penjara. Di dalam penjara, dia lalu berkenalan dengan seorang narapidana dan diberitahu kalau ada hakim yang bisa disuap. Sander pun lalu menulis surat ke orang tuanya supaya bisa menyediakan uang untuk menyuap hakim tersebut. Di surat Sander, dia menulis rencananya untuk kabur ke Botswana dan menghilang selama kurang lebih 5 tahun. Tapi dia akan tetap menghubungi kedua orang tuanya untuk memberi kabar kalau dia baik-baik saja. Tetapi rencana itu tidak jadi dilaksanakan. Selain orang tuanya tidak bisa menyediakan uang dalam jumlah besar, rencana itu juga ketahuan oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, Sander dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah menghabisi nyawa Sharnel dan Marna. Pada akhirnya, Sander dijatuhi hukuman selama 2 kali penjara seumur hidup pada bulan Agustus 2020. Pada saat dia divonis,
Sander baru berusia 21 tahun. Jadi dia ada kemungkinan bisa keluar dari penjara pada saat usianya 62 tahun. Kedua orang tua Sander, yaitu Monty dan Marcia Bylsma, tidak terima dengan keputusan pengadilan. Mereka percaya Sander tidak bersalah. Menurut mereka, pelaku sebenarnya adalah Brandon, pacar Sharnel yang sewaktu malam kejadian naas itu berada di kamar Sharnel dan Marna. Tetapi, keputusan pengadilan sudah final. Marcia, ibunya Sander, cuma bisa menangis saat anaknya dibawa pergi dari pengadilan untuk menjalankan hukumannya di dalam penjara. Sander berusaha meminta naik banding di tahun 2020. Tapi di tahun 2021, permohonan bandingnya ditolak oleh pengadilan. Dan asal kalian tahu, Sander merupakan anak tunggal. Begitu juga dengan Sharnel. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sedihnya perasaan kedua orang tua mereka. Hanya gara-gara cinta ditolak dan cemburu buta, nasib ketiga remaja yang harusnya punya masa depan cerah berakhirlah sudah. Well, bagaimana menurut kalian tentang hukuman untuk Sander? Apakah dia pantas mendapatkan hukuman selama itu? Dan apakah benar Sander yang melakukan semua hal ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Oke, rest in peace untuk Sharnel dan Marna. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Well, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!